Halo Pisces, ketemu lagi di channelnya Mylah Tarot. Pisces, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Pisces, hari ini kita mengangkat judul yaitu Wah, inilah yang kamu tunggu-tunggu. Oke Pisces, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Pisces bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Pisces, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini ada Three of Wands. Kartu kedua, di sini kita punya The Tower. Kartu ketiga, di sini kita punya The Magician. Kartu keempat, di sini ada Strange. Kartu kelima, di sini kita punya Six of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini ada The Empress. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Page of Wands. Oke. Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Wah, inilah yang kamu tunggu-tunggu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Page of Wands. Nah, di sini menggambarkan sepertinya kamu telah memiliki semangat yang penuh, telah memiliki ide-ide yang cemerlang, di mana saat ini kamu seperti sedang sangat berapi-api, sangat fokus dan sangat bersemangat sekali menatap masa depanmu. Karena apa? Karena di depan matamu saat ini sudah banyak terbuka lebarnya peluang, sudah semakin banyak kesempatan maupun banyak support dan dukungan ataupun kemudahan yang selalu kamu dapatkan dari lingkungan dan orang-orang sekitarmu. Nah, kenapa hal ini bisa kamu dapatkan? Kenapa kamu semakin menjadi penuh dengan semangat? Seolah-olah sedang berapi-api. Kenapa semua kesempatan, semua peluang kembali terbuka lebar di dalam kehidupanmu? Nah, ini pertanyaan yang serius. Mungkin saat ini kamu telah mampu mentransformasi dirimu, merubah versi dirimu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kamu mulai bisa membuang kebiasaan lamamu, ganti dengan kebiasaan baru yang jauh lebih baik. Seperti disiplin, tepat waktu, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, hal inilah yang membuat kamu bisa sedikit demi sedikit melupakan masa lalumu. Kamu mulai bisa memaafkan setiap keadaanmu yang lalu. Kamu mulai berani memaafkan siapa saja. Memaafkan dirimu sendiri yang mungkin dulu pernah berbuat salah, yang mungkin dulu lingkungan dan orang-orang sekitarmu selalu menyudutkan dirimu, selalu manipulatif. Ada juga beberapa di antaranya yang memiliki banyak cara untuk membuatmu terluka, untuk membuatmu terjatuh, ataupun untuk membuatmu terpuruk. Tetapi semua ini mampu kamu maafkan. Justru kamu tidak lagi menyalahkan keadaan. Kamu tidak lagi menyalahkan orang lain. Tetapi sebaliknya, kamu mencari solusi yang baik. Kamu mencari cara-cara yang tepat agar bisa keluar dari permasalahan, dari situasi yang kamu alami pada saat itu. Sehingga kamu mulai bisa melangkah lebih tenang dan berpikir lebih jernih. Dan dengan begitu, ada setiap karya, ada setiap pekerjaan ataupun bisnis dan usaha yang memiliki hasil yang begitu berkualitas. Berkat kamu bisa fokus dan curahkan sepenuh hatimu. Karena ada perasaan yang begitu lega dan tenang. Karena sudah ada kata maaf untuk hal apapun.
Sehingga kualitas yang baik inilah yang membawa peluang, yang membuka kembali jalan terang, dan membawa kesempatan-kesempatan emas untuk kamu bisa menuju masa depan yang lebih kamu impikan, yang lebih bisa kamu kendalikan, atau dengan kata lain, masa depan yang lebih cerah dan mungkin lebih banyak perkembangan daripada sebelumnya. Oke? Mungkin inilah suatu peristiwa yang sangat kamu tunggu-tunggu. Mungkin inilah momen yang selama ini kamu nantikan, dan momen ini terjadi di dalam kehidupanmu. Dan seketika kamu bisa memanfaatkan momen ini dengan sangat baik. Sehingga banyak perubahan, banyak kemajuan, dan banyak peningkatan di dalam kehidupanmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Three of Wands. Nah, jelas seperti berbanding lurus dengan kartu bottom of the deck kita sebelumnya. Ya, di sini tergambar bahwa kamu telah siap untuk meninggalkan masa lalumu dan menuju masa depan yang lebih terang benderang. Masa depan yang jauh lebih baik dan berkembang. Dan di sini juga tampak kamu mulai bisa melupakan trauma masa lalu di dalam suatu hubungan asmara. Mungkin kamu pernah mengalami hubungan asmara yang kandas di tengah jalan. Dikarenakan pasanganmu pada saat itu lebih memilih orang lain, lebih memilih materi, lebih memilih jabatan, ataupun lebih memilih hal-hal yang jauh lebih baik daripada apa yang kamu miliki. Sehingga hal inilah yang membuat kamu mampu menjadi versi terbaikmu. Kamu tidak menyalahkan keadaanmu pada saat itu. Dan kamu tidak menyalahkan pasanganmu pada saat itu. Kenapa tinggalkan kamu? Justru kamu merasa lega karena kamu sadar bahwa yang dilakukannya mungkin adalah tepat. Mungkin saja kamu pada saat itu belum jadi siapa-siapa. Belum punya apa-apa. Jadi kamu relakan kenyataan itu. Dan kamu berdamai dengan kenyataan itu. Dengan begitu kamu bisa bangkit, lebih maju, serta termotivasi untuk bisa berkembang, untuk bisa menggali lagi potensimu. Dan benar saja, saat ini terbukti bahwa kesempatan, peluang semakin terbuka lebar untuk kehidupanmu. Makanya di sini juga tergambar kamu akan siap untuk move on. Lupakan trauma masa lalu di dalam hubungan asmaramu yang lalu. Dan mungkin ke depannya kamu akan temukan seseorang yang jauh lebih baik dari pasanganmu pada saat itu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini ada The Tower. Nah, ini menggambarkan tantangan. Tantangan, rintangan, ya, baik berbagai macam permasalahan, tekanan dari pekerjaan, tekanan bisnis dan usaha, ataupun situasi yang selalu menyudutkanmu. Situasi yang seolah-olah selalu membuatmu terpuruk. Tetapi kamu dengan sabar, dengan gigih, dan dengan gagah berani, kamu hadapi setiap permasalahanmu. Kamu selesaikan setiap pekerjaanmu. Kamu jalankan meskipun tertatih-tatih, ya, bisnis dan usaha yang selama ini kamu geluti. Dan dengan begitu kamu mulai bisa menuai hasil-hasil yang baik dari itu semua. Dengan keberanian, dengan kegigihan, dan dengan ketekunan kamu lewati setiap tantangan, rintangan yang menghadangmu selama ini. Dan benar saja, di kartu ini juga menggambarkan ada perubahan yang baik di dalam dirimu. Kamu menjadi lebih berkualitas, dan ada peningkatan di dalam sektor kehidupanmu, baik itu pekerjaan, bisnis dan usaha, maupun hubunganmu antara kamu dan lingkungan sosialmu. Semuanya menjadi lebih baik. Karena apa semuanya menjadi lebih baik? Karena kamu bisa menata dirimu dengan sangat baik. Kamu mulai bisa merubah cara pandangmu,
merubah mindsetmu yang dari dulunya selalu menyalahkan keadaan dan kini kamu tidak lagi menyalahkan keadaan. Justru kamu mencari solusi, mencari cara yang tepat agar mampu keluar dari keadaan tersebut. Inilah mungkin salah satu faktor kenapa kamu bisa lewati berbagai macam rintangan dan tantangan di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Magician. Nah, ini menggambarkan saat ini kamu benar-benar penuh dengan semangat. Kenapa? Karena di sini menggambarkan kamu memiliki setiap elemen yang ada. Seperti elemen air, elemen tanah, dan elemen api. Kamu memiliki itu semua, sehingga apapun akan mampu kamu kerjakan. Peristiwa apapun akan mampu kamu hadapi. Dan di sini juga tergambar. Kamu mau memberikan yang terbaik yang kamu bisa untuk setiap hal-hal, untuk setiap pekerjaan, untuk setiap permasalahan yang muncul, yang terjadi di dalam kehidupanmu. Makanya di sini juga tergambar kamu adalah seseorang yang serba bisa, memiliki potensi yang besar. Nah, mungkin potensi yang besar inilah, ya, dan kualitas yang baik di dalam dirimu inilah yang dilihat dari lingkungan dan orang-orang sekitarmu, sehingga mereka banyak tergugah, banyak berkeinginan untuk memberikanmu peluang, untuk membukakan kesempatan, bahkan beberapa di antaranya, ya. Ada yang mencontoh, ada yang mengidolakan, ya, caramu menyelesaikan permasalahan, caramu memajukan kehidupanmu. Jadi tanpa kamu sadari, attitude-mu, ya, caramu bersikap telah menjadi teladan, telah menjadi contoh bagi anak-anak muda yang ada di lingkunganmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Strength. Nah, ini menggambarkan kekuatan, ya, kekuatan di dalam dirimu untuk bisa menaklukkan, ya, hati orang-orang, hati lingkungan yang ada di sekitarmu dengan kelemah lembutan yang kamu miliki, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki, serta dengan komunikasi yang baik yang kamu punya saat ini. Jadi seolah-olah di sini kamu telah mampu tundukkan seekor raja hutan, seekor singa, mampu kamu tundukkan, mampu kamu belai kepalanya. Nah, ini menandakan makhluk buas, binatang buas. Jika dia di habitatnya, dia adalah sebagai raja. Dia ada di puncak rantai makanan. Tetapi di sini kamu mampu menurunkan egonya. Nah, inilah yang menggambarkan dirimu saat ini. Kamu bisa menumbuhkan rasa nyaman, menumbuhkan rasa percaya dengan sikap, dengan perkataan, ataupun dengan caramu memperlakukan orang lain dengan sangat baik. Sehingga ada rasa percaya, ada rasa nyaman, ya, yang tumbuh dimanapun kamu berada. Jadi di sini kamu mampu, sangat mampu betul menaklukkan sisi hati orang-orang, sisi hati lingkungan yang ada di sekitarmu dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Six of Wands. Nah, akhirnya kemenangan, kesuksesan sudah ada di dalam genggaman tanganmu. Sudah tampak jelas di depan matamu saat ini. Tinggal kamu sesuaikan peluang yang mana, kesempatan yang mana, yang sesuai dengan skillmu, yang sesuai dengan pengalamanmu, yang sesuai dengan kemampuanmu. Nah, jadi kamu manfaatkan situasi yang ada sesuai dengan kemampuanmu. Di saat itulah kamu bisa menghasilkan sebuah karya yang begitu berkualitas. Makanya kemenangan, kesuksesan sudah akan mampu kamu raih dengan segera. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keenam. Di sini kita punya The Empress. Nah, ini juga menggambarkan seperti kartu kita yang keempat ya. Kamu mampu menumbuhkan rasa nyaman dimanapun kamu berada. Rasa nyaman, rasa percaya yang tumbuh inilah yang menjadi cikal bakal ya, membuat kamu selalu merasa dipermudah.
selalu disupport dan selalu didukung dari setiap gerak langkahmu, dari setiap kegiatanmu. Nah, kenapa kamu bisa tumbuhkan rasa nyaman bagi lingkungan dan orang-orang sekitarmu? Karena di sini tergambar bahwa kamu adalah seseorang yang mampu memberikan segala sesuatu yang terbaik yang kamu miliki, ya, untuk berbagi, untuk membantu, ataupun untuk mempermudah urusan orang-orang dan lingkungan yang ada di sekitarmu. Jadi mereka, tanpa mereka sadari, mereka juga melakukan hal yang sama terhadap dirimu. Nah, inilah mungkin yang dikatakan, perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan. Yang kita tanam baik, dan tentunya yang kita petik juga akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Pisces sahabatku. Dan semoga temanku Pisces ya, benar-benar akan mendapati momen terbaik, benar-benar akan mendapati suatu peristiwa yang sudah sangat lama kamu tunggu-tunggu, yang sudah sangat lama kamu nantikan, yaitu kamu akan bisa membawa kemajuan di dalam kehidupanmu dan bisa membahagiakan siapa saja, lingkungan, orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan dengan begitu, kehidupanmu akan bahagia dan nyaman. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.